Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Metode Simple Additive Awakening (SAW) pada monitoring aktivitas minat bakat siswa berbasis mobile. Latar belakang: siswa masih kesulitan, kurang yakin dan kurang memahami dalam memilih kegiatan pelatihan yang sesuai dengan minat bakat, sehingga pembekalan dan keahlian untuk siswa tidak maksimal. Oleh karena itu, dibuat sebuah sistem yang dapat melatih minat serta bakat siswa menggunakan perangkat mobile agar lebih efektif, serta memonitoring kegiatan siswa saat melakukan kegiatan agar menjadi lebih profesional dan kegiatan dalam bidang yang dipilih. Identifikasi masalah. Yang pertama yaitu rendahnya minat belajar siswa terhadap mata pelajaran. Kedua, kurangnya peran guru dalam membangkitkan minat belajar siswa. Ketiga, rendahnya prestasi belajar siswa pada tiap-tiap mata pelajaran. Batasan masalah. Yang pertama, aplikasi ini hanya dapat dijalankan pada perangkat Android sebagai front-end. Kedua, aplikasi ini menggunakan platform web sebagai back-end. Ketiga, aplikasi ini hanya digunakan dalam lingkup sekolah SMA Negeri 1 Pangkah. Rumusan masalah. Bagaimana membangun sistem yang dapat memonitoring siswa pada kegiatan pelatihan minat bakat yang sesuai. 2. Bagaimana membangun sistem penerapan metode Simple Additive Awakening pada monitoring aktivitas minat bakat siswa berbasis mobile. Ketiga, bagaimana menguji sistem penerapan metode Simple Additive Awakening pada monitoring aktivitas minat bakat siswa berbasis mobile. Tujuan penelitian yaitu membangun sebuah aplikasi berbasis mobile untuk memonitoring siswa pada saat kegiatan pelatihan dan membantu merekomendasikan kegiatan pelatihan sesuai dengan minat bakat berdasarkan kemampuan praktik dan akademik, sehingga alumni yang dihasilkan mampu bersaing di dunia industri 4.0. Kajian teori. Minat merupakan suatu ketertarikan individu terhadap suatu objek tertentu, sedangkan bakat yaitu merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang di mana kemampuan tersebut sudah melekat dalam dirinya. Penelitian terdahulu. Prambudi, M. Arifin, V. Nurcahayawati dalam yang berjudul Sistem Informasi Monitoring Siswa Bermasalah Berbasis Web dan SMS Gateway. 2. Diah Ayu Megawati yang berjudul Sistem Monitoring Kegiatan Akademik Siswa Menggunakan Website. Ketiga, Nancy Mardiani Surgawi yang berjudul Implementation of Comments and FB Growth Algorithm for Learning Mentor Recommendation Based on Student Academic Segmentation. Kerangka pemikiran. Faktor yang mempengaruhi yaitu faktor psikologis, faktor intelektual, faktor lingkungan, dan faktor psikologis. Hipotesis penelitian. Yang pertama yaitu terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara minat siswa dengan prestasi. Kedua, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi siswa dalam memilih kegiatan yang diminati dengan prestasi belajar. Ketiga, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kegiatan siswa terhadap prestasi belajar. Keempat, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara minat dan motivasi siswa dengan prestasi belajar siswa. Metode penelitian. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Kedua, pengumpulan data. Ketiga, analisa data. Keempat, perancangan dan implementasi sistem. Yang keempat, uji coba sistem. Hasil. Berdasarkan hasil analisa dan perancangan yang telah dicapai, maka dapat diterapkan aplikasi untuk memonitoring aktivitas minat bakat siswa berbasis mobile, di mana dalam aplikasi ini siswa dapat masuk dan
Kemudian menggunakan aplikasi untuk mengetahui kecerdasan yang dimiliki oleh siswa, serta bisa mengetahui stimulasi yang tepat untuk membantu mengoptimalkan kecerdasan yang dimiliki siswa tanpa harus menemui seorang ahli, pakar, psikolog. Kesimpulan. Yang pertama, siswa dapat menentukan jurusan berdasarkan minat dan bakat. Kedua, dapat membantu menggantikan seorang pakar dengan memberikan suatu solusi. Ketiga, siswa dapat mengetahui informasi tentang kecerdasan yang dimiliki serta jurusan yang sesuai dengan kemampuan siswa. Keempat, dapat mengurangi biaya konsultasi dari segi waktu maupun biaya untuk mendapatkan informasi dan penanganan yang tepat. Saran yang pertama yaitu diperlukan seorang yang benar-benar ahli dalam bidang psikolog untuk melakukan update data pada sistem ini. Kedua, pada penelitian selanjutnya diharapkan sistem dapat merekomendasikan perguruan tinggi. Ketiga, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dibanding kajian yang sama. Sekian presentasi proposal penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf.